إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نسأل الله السلامة والعافية. معاشر المسلمين, Bapak Ibu sidang jemaah maghrib rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih menyayangi kita, masih mengasihi kita, sehingga kita masih Allah beri hidayah untuk bisa melaksanakan kewajiban kita salat maghrib berjamaah. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali melanjutkan pembahasan kita, yaitu masih berkaitan dengan macam-macam keadaan orang-orang yang tinggal di negeri kufur. Fadhal. من الاغترار به. نعم. حقيقة حاله. وهذه الإقامة نوع من الجهاد أيضا لما يترتب عليها من التحذير من الكفر وأهله المتضمن بترويج في الإسلام وهديه. Ya, thayyib. Sampai situ dulu ya. Qala asy-syarih rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Berkata pensyarah kitab Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari ilmu beliau.
Jadi kita masih menjelaskan tentang macam-macam keadaan orang-orang yang bermukim, yang berdomisili di negeri kafir. Kemudian kita masuk jenis yang kedua. Jenis yang pertama sudah pertemuan yang sebelumnya. Atau pembagian yang kedua, al-qismusani, pembagian yang kedua atau jenis yang kedua bisa juga. An yuqima li dirasati ahwalil kafirin wa ta'arrufi ala ma hum alaih min fasadil aqidati. Seseorang mukim, tinggal berdomisili di negeri kafir untuk mempelajari keadaan orang-orang kafir dan untuk mengenal bagaimana kondisi mereka yang berupa kerusakan akidah. Jadi seseorang itu tinggal di negeri kafir, niatnya untuk itu, Pak, untuk mempelajari keadaan orang-orang kafir ini dan untuk melihat kerusakan akidah yang ada pada mereka. Wa utlanit ta'abbudi, kemudian bentuk ritual mereka yang batil. Ta'abbud itu ritual, ya. Wan hilalil akhlaq, dan bentuk kerusakan akhlak yang ada pada mereka. Wa fawdawiyah as-suluki, wa fawdawiyati suluk, kemudian sama, suluk itu etika mereka yang amburadul. Jadi seseorang itu ya tinggal di negeri kafir memang untuk mempelajari kondisi orang kafir itu, Pak. Akidahnya yang rusak, ritualnya yang batil, ya, kerusakan akhlak, kerusakan etika. Untuk apa niatnya, Pak? Mempelajari itu niatnya bagus, baik niatnya. Liyuhadziran nasan ya minal ightirari bihim, untuk memperingatkan manusia supaya tidak tertipu dengan orang-orang kafir tersebut. Wa yubayyina lil mu'jabina bihim haqiqat halim. Kemudian yang kedua, niatnya adalah untuk menjelaskan kepada orang-orang yang kagum kepada orang kafir, supaya dia jelaskan hakikat kebenaran kondisi mereka, keadaan mereka yang sebenarnya. Mereka itu hancur akidahnya, akhlaknya luar biasa rusaknya orang kafir itu, ya kan? Maka seseorang itu tinggal di negeri kafir untuk itu, Pak, supaya bisa memberikan penjelasan kepada orang-orang supaya tidak tertipu dan terkagum-kagum dengan orang kafir. Kemudian kata beliau, wa hadhil iqamatu, dan menetap di negeri kafir jenis yang kedua ini, nau'un minal jihad, ini salah satu jenis jihad di jalan Allah. Aydan juga, ini juga termasuk jihad gitu. Lima yatarattabu alaiha, karena konsekuensi dia tinggal di negeri kafir itu adalah ya untuk memberikan peringatan kepada kaum muslimin dari kekufuran, supaya kaum muslimin tidak ya jatuh ke dalam kekufuran sebagaimana orang-orang kafir yang tinggal di negeri kafir itu jatuh ke dalam kekufuran, supaya tidak terkena syubhat mereka, itu intinya. Kemudian ya litarghibi fil islami wahdihi, untuk memotivasi umat Islam ya mengamalkan agama Islam dan mengamalkan petunjuk dari agama Islam tersebut. Nah, ini jenis yang kedua ini, Pak. Kalau niatnya seperti itu, maka ini termasuk jihad. Jadi orang yang tinggal di negeri kafir mempelajari tentang tradisi-tradisi orang kafir, kerusakan akidah mereka, akhlaknya yang hancur gitu ya. Untuk apa, Pak? Untuk supaya ketika dia kembali ke negeri Islam, dia peringatkan orang Islam, hati-hati gitu ya. Akidah mereka rusak gitu, akhlak mereka amburadul ya. Ini kalau seperti itu, maka tinggal di negeri kafir tersebut tentu boleh dan termasuk bentuk berjihad di jalan Allah. Ya, fadhal. لكن بد من شرط أن يتحقق
Mislu saya. fi'lahu bisabbil islami wa rasulil islami wa a'immatil islami wa jabal Kafu, wajabal kafu ya. wajabal kafu liqaulihi ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la tasubbul ladzina yad'una min dunillahi wa yasubbullaha adwan bighairi ilm kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum thumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Iya. Kemudian beliau melanjutkan, li'anna fasadal kufri dalilun ala salahil Islam. Karena sesungguhnya kerusakan yang ada pada orang-orang kafir atau kerusakan kekufuran itu ini menjadi dalil akan ya kebaikan Islam. Jadi kufur itu Pak, kekafiran itu sesuatu yang rusak. Ya sesuatu yang fasad, yang rusak gitu. Kalau kekufuran itu rusak, ini menjadi ya dalil akan kebenaran Islam. Karena kufur itu Pak, artinya seseorang itu menutup dirinya dari keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Itu kan sesuatu yang paling rusak itu. Ya, padahal dia diciptakan oleh Allah. Kemudian setelah Allah ciptakan, dia ingkari Allah. Alhamdulillah. Ini kekufuran itu luar biasa. Jadi rusaknya kekufuran itu ini menjadi dalil akan kebenaran kebaikan Islam. Kama qila sebagaimana dikatakan ya. Orang-orang Arab mengatakan wa bi dhiddiha tatabayyanu asya'u ya. Dengan mempelajari lawan sesuatu itu maka sesuatu itu akan menjadi jelas gitu. Jadi ketika kita belajar tauhid Pak, mesti kita pelajari lawannya. Apa itu lawan tauhid? Syirik. Maka dengan kita mempelajari syirik, maka menjadi jelaslah permasalahan tauhid. Ya. Seperti itu ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lakin la budda min syart ya an yatahaqqaqa muraduhu. Akan tetapi ada syaratnya. Mesti terpenuhi syarat tinggal di negeri kafir itu, yaitu harus terrealisasi tujuan dia tinggal di situ. Tujuannya ngapain tadi Pak? Untuk memperingatkan orang Islam dari kerusakan akidah pada orang kafir. Itu tujuan dia tinggal di negeri kafir. Dia sebagai informan Muslim, ya Pak ya. Jadi syaratnya adalah terrealisasi tujuannya. Biduni mafsadatin a'zama minhu, tanpa mengakibatkan kerusakan yang lebih besar. Tapi kalau seandainya dia tinggal di situ tahu orang kafir, ini mata-mata Islam ini, dibunuh dia, jangan. Ya, berarti kerusakannya, mafsadahnya jauh lebih besar. Fa illam yatahaqqaq muraduhu, dan apabila tidak terrealisasi, tidak terlaksana tujuannya, bi an muni'a, seperti dia dilarang min nashri mahum alaihi, menyebarkan kerusakan orang-orang kafir itu. Orang kafir tahu, ini orang Islam yang tinggal sama kita ini mau menyebarkan kerusakan kita ini. Larang dia, jangan. Gitu ya. Wa tahdhiri minhu, kemudian dilarang pula dia untuk memberikan peringatan dari kerusakan orang kafir itu. Maka kata beliau, fala faidata min iqamati. Kalau begitu tidak ada guna, tidak ada faidah dia tinggal di negeri kafir. Kalau seandainya seperti itu kondisinya, dia tidak bisa menyuarakan kebenaran, dia diam, bungkam dia, ya kan? Maka tidak ada faidah, tidak ada guna ya tinggal di negeri kafir tersebut. Kemudian kata beliau, wa in tahaqqaqa, dan kalaupun terlaksana, bisa dia menjalankan misinya untuk mempelajari kondisi orang kafir. Kemudian setelah itu dia tahu kerusakan akidah, kebobrokan akhlak orang kafir ini. Kemudian dia bisa menyebarkannya kepada kaum muslimin supaya jangan terpengaruh, jangan mengikuti kerusakan akidah dan akhlak orang kafir itu. Itu terlaksana itu. Namun apa?
ma'a mafsadatin a'dhama, namun juga terjadi kerusakan yang besar, lebih besar juga. Seperti apa Pak? Mislu an yuqabilu fi'lahu, seperti orang kafir membalas perbuatan orang Islam yang menyebarkan kerusakan akidah orang kafir. Tahu orang kafir itu rupanya. Ya, akhirnya apa? Mereka balas perbuatan orang Islam yang tinggal, yang berdomisili di negeri kafir ini. Dengan apa Pak? Bisabbil Islam, dengan mencela Islam, ya. Akibat tidak tanduk kita, akhirnya orang kafir itu mencela Islam, kemudian mencela utusan agama Islam, Rasulullah wa Rasulil Islam wa imatil Islam, dan mencela imam-imam para ulama dan agama Islam ini. Maka kalau seperti itu wajibal kaffu, maka wajib berhenti, jangan lakukan. Ya, kalau seandainya kita beramar ma'ruf nahi munkar, ya, menimbulkan kerusakan yang jauh lebih besar, maka jangan lakukan itu, Pak. Kenapa? Karena mencegah kerusakan itu lebih dikedepankan daripada menyebarkan kebaikan. Ini kaidahnya ada. Dalam kaidah fikih para ulama menetapkan darul mafasid, ya, muqaddamun ala jalbil manafi'. Mencegah kerusakan itu lebih dikedepankan, lebih didahului, ya, daripada mendatangkan manfaat-manfaat. Nah, dalilnya sudah ada Pak, ya. Kemudian dalilnya beliau bawakan firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 108. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Jangan kalian mencela orang-orang yang menyembah kepada selain Allah. Fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Karena mereka akan balas. Mereka akan mencela Allah. Mereka akan mencaci Allah dengan permusuhan tanpa ilmu, gitu. Jadi Allah melarang kita mencaci, memaki sesembahan orang kafir, ya. Kalau seandainya makian kita itu akan berdampak, mereka akan balik memaki Allah. Jangan karena kita Allah dimaki, kan gitu. Maka apa yang kita lakukan? Iya, jangan kita celah gitu, jangan kita maki di hadapan mereka gitu, ya. Nah, mungkin kalau mereka ada boleh, kan gitu. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah melarang, ya. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum tsumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Dan demikian itulah zayyana, kami menghiasi bagi setiap umat itu perbuatan mereka. Summa, kemudian ila rabbihim, kepada Tuhan mereka, marji'um, tempat kembali mereka, fayunabbihum, lantas Allah akan mengkabarkan, memberitahu mereka, bima, dari apa-apa, kanu, dahulu, ya'malun, mereka kerjakan. Artinya Allah akan kasih tahu, Pak, setiap apa yang kita lakukan dahulu di hari kiamat. Jadi Bapak Ibu, seluruh perbuatan yang kita lakukan hari ini di dunia ini, maka tidak ada yang tidak akan Allah kasih tahu, semuanya, Pak. Baik yang kecil maupun yang besar, gitu, ya. Maka berbahagialah orang yang menutup usianya dengan kembali kepada Allah. Kata Allah kelak di akhirat, memang hambaku itu dulu bermaksiat, banyak dosanya, namun ternyata dia mati, dia menutup, ya, hidupnya dengan kembali kepada-Mu. Itulah yang husnul khatimah. Jadi amalan kita itu, Pak, bukan, ya, dilihat di awal, di permulaan kehidupan kita, tidak. Karena Rasul mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung dengan khotimahnya, dengan ujungnya, dengan finalnya, dengan finishnya. Finishnya kita istiqomah atau tidak, finishnya kita sholat atau tidak, kita beribadah kepada Allah atau tidak. Yang dilihat oleh Allah itu adalah, ya, amalan kita yang terakhir, yang kita mati di atas
amalan tersebut. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Maka hendaknya kita senantiasa bertobat, Pak ya. Mana tahu ya ketika kita bertobat itu kita mati. Sehingga kita mati di atas taubat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadhal. Iya, khalas ya. Baik, kemudian beliau melanjutkan wa yushbihu hadza, dan kondisi yang kedua ini menyerupai hal ini gitu ya. Yang bagaimana an yuqima fi biladil kufri, seseorang tinggal di negeri kafir, liyakuna ainan lil muslimin, untuk menjadi mata-mata ya, bagi orang Islam. Untuk apa dia jadi mata-mata? Liya'rifa ma yudabbirunahu lil muslimin, supaya dia mengetahui apa perkara yang dilakukan oleh orang kafir itu terhadap kaum muslimin, apa perkara yang akan mereka lakukan. Ya. Minal makayidi, yang berupa tipu daya, makar. Fayuhadziruhumul muslimun, lantas setelah kaum muslimin tahu dari mata-mata ini, maka kaum muslimin bisa ya fayahdaruhum ya al muslimun, bisa berhati-hati terhadap makar-makar orang kafir ini. Ini boleh. Boleh. Kama arsalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi pernah mengutus Huzaifah bin Yaman, Huzaifah ibnul Yaman, sahabat Nabi ya, ilal musyrikin, kepada orang-orang musyrik, fi ghazwatil Khandaq, ketika terjadi perang Khandaq. Supaya apa? Dikirim oleh Nabi Huzaifah bin ibnul Yaman ini, liya'rifa khabarahum, untuk mengetahui kondisi orang-orang kafir itu, makar-makarnya tahu. Nah, kalau itu tujuannya maka boleh ya. Maka menjadi mata-mata kaum muslimin boleh, Pak. Yang tidak boleh itu apa, Pak? Jadi mata-mata orang kafir. Nah, itu nggak boleh. Ya, menjadi mata-mata orang kafir hukumnya ada dua, kata ulama kita. Menjadi mata-mata orang kafir untuk menyelidiki orang-orang Islam hukumnya ada dua. Yang pertama, kafir pelakunya. Nauzubillahi min dzalik. Kalau kafir ini bagaimana keadaannya? Kalau dia menjadi mata-mata orang kafir dalam rangka benci kepada agama Islam dan senang dengan agama kafir itu. Misalkan Pak, dia mata-mata Yahudi, dia ditugaskan menjadi mata-mata intelijen. Kalau bahasa kita intelijen sekarang ya. Dia menjadi intelijen orang-orang Yahudi itu untuk apa, Pak? Untuk ya mencari kelemahan umat Islam. Apa niatnya mencari kelemahan umat Islam ini, Pak? Karena memang dia benci kepada agama Islam, dia nggak senang dengan Islam. Kemudian yang kedua, niatnya adalah karena kecintaannya dengan agama Yahudi. Mantap Yahudi itu, sehingga saya rela nggak digaji pun saya mau jadi mata-mata Yahudi kan, sampai segitunya. Nah, ini ulama mengatakan ini kafir ya seperti ini. Kemudian yang kedua, dia menjadi mata-mata orang kafir untuk menyelidiki orang Islam, namun dalam hati kecilnya dia tetap mengakui Islam agama yang benar. Namun karena fulus dunia, Pak ya, dia digaji sama orang kafir, dapat hepengnya ya, dapat pitinya ya. Ini ulama mengatakan dia tidak kafir. Yang seperti ini dia terjatuh ke dalam dosa besar. Karena memang ada dahulu, Pak, sahabat yang seperti itu, yang ngasih tahu kepada orang musyrik tentang kondisi, saya lupa nama sahabatnya, Pak ya. Lantas Umar bin Khattab mengatakan saya akan penggal lehernya, itu munafik. Maka Nabi mengatakan, enggak, dia adalah seorang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dia melakukan itu karena mengambil hati orang kafir, ya, karena ada saudaranya itu yang masih
berada di lingkungan orang kafir waktu itu di Mekah. Maka jadilah dia mata-mata orang kafir, ya, bukan karena agama. Kalau bukan agama, karena agama Pak, tidak bisa kita mengatakan seseorang itu na'udzubillah murtad. Nah, ini sama hukumnya Pak dengan orang yang loyal, dengan orang yang wala kepada orang kafir. Apakah setiap orang yang pro orang kafir itu langsung kita kafirkan? Tidak. Lihat keyakinan niatnya apa. Kalau dia pro dengan orang kafir karena agamanya, karena memang dia senang dengan agama kafir itu, dan dia benci dengan Islam, itu ya memang kafir pelakunya gitu ya. Kan banyak ayat-ayat Al-Quran yang mengatakan wa may yatawallahu minkum, ya kan, barang siapa di antara kalian yang loyal terhadap orang kafir itu, maka dia masuk ke dalam orang kafir itu. Maksudnya ulama mengatakan maksudnya adalah dia loyal disebabkan agama kafir, dia senang dengan agama kafir gitu. Tapi kalau orang loyal pro dengan kafir Pak, kan karena mencari dunia, mengharapkan dunia, ini dosa besar. Dengan syarat hatinya tetap ya meyakini Islam adalah agamanya, Islam adalah satu-satunya agama yang benar. Ini yang diberikan oleh Allah. Maka kondisi yang seperti ini tidak bisa dikatakan kafir. Ya, seperti itu. Kemudian fadlahi موظف السفارات ما أقام من أجله فالملحق يا الثقافي يا مثلا يقيم ليرعى شؤون الطلبة ويراقبهم ويحملهم على التزام دين الإسلام وأخلاقه وآدابه فيحصل بإقامته مصلحة كبيرة ويندرج بها شر كبير. Iya, kemudian kondisi yang ketiga, kondisi orang yang tinggal di negeri kafir yang ketiga. Al-qismi salis, yang ketiga. An yuqima li hajati daulatil muslimah. Seseorang itu tinggal di negeri kafir untuk keperluan kepentingan negara Islam. Iya. Wa tanzili alaqatiha, dan karena kepentingan hubungan ya sesama negara. Ya seperti dubes lah ya. Seperti kedutaan besar ya. Ma'adawalil kufri, dengan negara-negara kafir ya. Kamuwazzafi as-safarat, seperti orang yang kerja, muwazzaf karyawan Pak ya, yang bekerja di dubes, kedutaan besar. Maka hukumnya seperti apa hukum orang ini? Fa hukmuha hukmu ma aqama min ajlihi. Hukumnya sama dengan hukum orang yang tinggal ya di negeri kafir itu. Apa niatnya? Gitu ya. Kalau dia niatnya di situ memang untuk kepentingan Islam, ya, dia niatnya di situ memang untuk kepentingan agama Islam, ya, maka boleh gitu ya. Wal mulhaqu as-saqafiyyu mathalan. Ya, al mulhaq as-saqafi ini sama Pak ya. Sama dengan orang yang diutus oleh negara Islam menjadi duta lah, menjadi duta besar, sama dengan itulah Pak ya. Yuqimu, dia tinggal di negeri kafir itu, liyar'a syu'unat talabah, untuk ya memantau keadaan keperluan ya para pelajar di negeri kafir itu. Wa yuraqibahum, dan untuk memantau mereka. Wa yahmilahum 'ala iltizami dinil Islam, kemudian membawa mereka untuk ya iltizam itu istiqomah ya, mengamalkan agama Islam, wa akhlaqi wa adabihi, dan untuk konsisten berakhlak beradab dengan adab Islam. Fayahsulu bi iqamatihi, maka tercapailah
dengan tinggalnya dia di negeri kafir itu, apa yang tercapai, apa yang dihasilkan? Maslahatun kabiratun, ya, kemaslahatan, kebaikan yang besar. Wa yandari biha, kemudian terhalangi darinya, hilang darinya syarrun kabirun, kerusakan yang besar. Jadi tergantung niat dia tinggal di situ. Jadi apa hukum gitu ya, kalau ada yang bertanya misalkan apa hukum duta besar di negeri kafir kan gitu, utusan delegasi orang Islam yang tinggal di negeri kafir, ya tergantung niatnya. Kalau niatnya di situ memang untuk yang kepentingan antar negara, karena umat Islam Pak semenjak di zaman Nabi sudah punya negara. Jadi Rasul itu ketika sudah mengalahkan kota Makkah, ya, beliau memiliki kekuatan, maka Rasul itu di samping sebagai utusan Allah, sebagai pemimpin keagamaan, beliau juga sebagai pemimpin negara. Jadi Nabi kita itu memang luar biasa Pak. Nabi Muhammad itu luar biasa beliau. Beliau tidak hanya paham ilmu ibadah, ilmu keagamaan, namun Nabi juga paham ilmu tata negara. Jadi kalau seandainya orang ingin betul-betul ya ilmu politik juga tahu Nabi, ya. Namun tentu politik yang Islami Pak, bukan politik yang diambil dari teori-teori orang kafir gitu ya. Iya. Nah, politik yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah itu yang dipraktikkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Politik di zaman Nabi Pak, kekuasaan itu tidak pernah Nabi kasih kepada orang yang minta-minta. Maka ada hadis Nabi yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Bukhari Muslim nih Pak ya. Kata Nabi SAW, kunna la nasta'milu man aradahu. Kami dahulu tidak memberikan jabatan kepada orang yang menghendaki jabatan itu. Tidak ada sahabat itu yang minta-minta jabatan, itu nggak ada. Abu Bakar diangkat menjadi khalifah atas musyawarah para ulamanya sahabat itu. Iya. Bahkan Umar bin Al-Aziz itu Pak, pas diangkat menjadi khalifah itu betul-betul beliau nggak mau sebenarnya, dipaksa juga karena itu amanah besar, nggak kayak kita sekarang Pak, ya kan, dikampanyekan pilih saya ya, bangga diri seolah betul-betul amanah, ya na'udzubillahi, karena sistem yang rusak gitu Pak ya, na'udzubillahi min zalik ya. Sekarang banyak ya kan terpampang saya amanah, saya ini ya. Ketika terpilih lalu lupa Pak ya. Mana Bapak yang tadi keluar-keluar ingin membela kepentingan rakyat? Anda ada Pak ya. Kepentingan perut sendiri yang dibela. Maka untuk itu Pak jangan ya kita ya mengikuti cara-cara yang seperti itu. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi di zaman Nabi juga ada hubungan tata negara, hubungan antar negara, antara negara Islam dengan negara kafir sudah ada gitu. Nah, bahkan Nabi mengutus delegasi Pak ya, orang-orang Islam ke negeri kafir pernah gitu ya. Nah, ini dalam rangka untuk menjelaskan tentang Islam, dalam rangka untuk ya mendakwahi Islam. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya kalau orang yang ditugaskan oleh negara Islam, karena Indonesia ini negara Islam, ya Pak ya. Diutuslah ya seseorang yang tinggal di negara kafir sebagai duta, maka apa hukumnya? Nah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin di sini tergantung dengan niatnya tadi apa gitu ya. Kalau niatnya adalah untuk ya supaya mengatur keadaan orang-orang Indonesia yang di negeri kafir itu, untuk supaya memantau mereka, mengajak mereka untuk mengamalkan Islam, ya itu bagus Pak ya. Kemudian mengadakan sholat di kantor KBRI ya, kedutaan besar. Kalau kami dulu pernah sholat Id Pak ya. Jadi KBRI itu kalau di negara luar itu terkadang mereka lakukan sholat Id, itu bagus kan seperti itu ya, menyatukan umat Islam orang Indonesia yang tinggal di luar seperti itu bagus ya. Namun yang tak bolehnya apa
kalau kita menjadi delegasi ya dari negara Islam, namun ketika kita tinggal di negeri kafir itu kita benarkan orang kafir itu, mantap itu orang kafir ya. Dan kita mulailah menyalah-nyalahkan Islam. Islam itu terbelakang, Islam itu mundur. Tengoklah orang kafir itu kan, bajunya seksi kan, mantap ini. Nah, kalau seperti itu tentu dia haram hukumnya untuk tinggal di negeri kafir tersebut. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Fadhal lagi. Iya. Ala jawazi ya. Ala jawazi dukhuli biladil kuffari bitijarati wa atharu dzalika an ba'di as-sahabati radhiyallahu anhum. Iya, iya. Kemudian yang keempat, al-qismi rabi' an yuqima li hajatin khassatin mubahatin katijarati wal ilaj. Seseorang bermukim tinggal di negeri kafir untuk keperluan yang khusus yang diperbolehkan. Contohnya seperti perniagaan, tijarah, wal ilaj, dan pengobatan. Jadi kalau ada orang pergi ke negara kafir Pak, untuk niatan perniagaan, maka boleh, tentu setelah melengkapi dua syarat yang sebelumnya. Yang pertama, memiliki ilmu agama yang kuat, kemudian diamalkan ilmunya itu, kan itu. Nah, ini dua syarat ini mesti ada ya. Karena kalau berdagang itu boleh ya. Kemudian berobat ya. Kalau seandainya di negeri kafir itu lebih canggih pengobatannya, boleh. Fatubahul iqamatu, maka diperbolehkan tinggal di negeri kafir itu biqadril hajah, sesuai dengan kadar hajat kebutuhannya. Wa qad nassa ahlul ilmi rahimahullah ala jawazi dukhuli biladil kufri litijarah. Maka para ulama, para ahli ilmu ya, para ahli ilmu ya, mereka telah menyatakan nas ya akan bolehnya masuk tinggal di negeri kafir dalam rangka perniagaan, jual beli perdagangan. Wa asaru zalika, dan mereka menukilkan asar ya, perbuatan an ba'dis sahabati radhiyallahu anhum, dari sebagian perbuatan para sahabat. Jadi memang ada para sahabat yang pergi ke negara kafir ya, untuk dalam rangka untuk perniagaan, untuk tujuan jual beli. Boleh dengan syarat ya, dengan syarat apa Pak? Dia memiliki ilmu agama, kemudian dia mengamalkan ilmu. Karena dengan ilmu dia bisa menjauhkan dirinya dari syubhat orang-orang kafir. Kemudian dengan agama yang diamalkan dari ilmunya tersebut, maka akan menghalanginya dari syahwat ya, yang banyak dijumpai di negeri-negeri kafir tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat, terutama bagi kami yang menyampaikannya, kemudian kepada para bapak ibu, para ikhwan akhwat sekalian. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.